Apakah Anda saat ini merasa sakit dan membutuhkan bantuan? Kita tidak bicara mengenai orang yang sakit karena pandemi saat ini saja, tapi juga banyak orang mengalami sakit dalam bentuk yang lain. Saya tadi sore ketika lagi treadmill itu biasanya kalau saya treadmill saya suka nonton film sebentar gitu 30 menit. Dan kemudian yang saya nonton adalah salah satu edisi tambahan dari film Kung Fu Panda. Dan dikisahkan Po diajak Shifu, masternya, gurunya untuk melatih anak-anak kelinci yang ingin juga latihan kungfu. Dan Po memulai pelajaran The First Lessons dengan penjelasan tentang apa kungfu itu. Dan dia bercerita mengenai kisah dari teman-teman dia yang kelima pahlawan itu. Dan kisahnya dimulai misalnya dengan si kalajengking itu, si Mantin namanya kalau nggak salah ingat ya. Dan Mantin ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Dia pokoknya dapat mengalahkan musuhnya dengan kecepatan. Tetapi dia punya satu kelemahan. Dan kelemahannya adalah tidak sabar. Dan karena kelemahannya tersebut dia sempat terperangkap dan kemudian dia belajar ketika terperangkap saat mencoba untuk menjalankan misi pembebasan sebagai seorang hero. Dan dia terperangkap oleh buaya-buaya dan dia hampir menyerah sampai dia mendapatkan sebuah insight, ternyata dia kurang sabar. Dan setelah dia belajar bersabar, dia dapat melepaskan diri. Lalu Tigris misalnya, Tigris itu dibesarkan dalam boleh dikatakan seperti panti asuhan, jadi seperti tempat penampungan anak-anak yang tidak punya orang tua. Dan dia tidak mendapatkan satupun orang tua asuh, meskipun anak-anak yang mendapatkan dia tidak. Kenapa? Kan dia kurang sabar, dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Dan kemudian Master Shifu datang dan mengajar dia untuk mengendalikan emosi. Dan kemudian setelah itu dia bisa bertumbuh menjadi lebih sabar dan dia bisa mengendalikan energi yang dia miliki. Dan akhirnya dia mengikuti Shifu menjadi seperti orang tuanya sendiri. Dan si Monkey ini dulunya jahat, tapi kejahatannya itu ternyata membuat orang-orang sangat benci pada dia. Dan lucunya gini, dia kalau berbuat jahat, dia suka membuat orang terpleset dengan kulit pisang dan kemudian membuat celana orang sampai melorot gitu ya. Dan dia diusir oleh penduduk setempat dan semua orang yang mencoba mengusir dia, atau bukan orang tapi tokoh-tokoh yang mengusir dia itu akan dikalahkan dengan cara demikian, terpleset dan celananya itu melorot ke bawah gitu. Dan Oakway, Anda ingat tokoh kura-kura yang tua itu, guru bijaksana itu, itulah yang mengalahkan si Monkey. Dan kemudian si guru kebijaksanaan ini mengajarkan pada si Monkey ini untuk melihat apa yang ada dalam masa lalunya yang dia belum bisa lupakan. Dan ternyata si Monkey waktu kecil pernah kepleset dengan kulit pisangnya sendiri dan kemudian celananya melorot sehingga dia malu sekolah di depan umum dan akhirnya dia membalas itu pada orang lain. Tapi ketika dia menemukan jati dirinya, dia berubah, dia menjadi pahlawan, dia membela orang-orang yang lemah. Beberapa kisah ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, once more, burung bangau, dia punya kaki yang kecil, dulu dia cuma bekerja sebagai tukang sapu aja, jadi pekerja gitu ya. Dan kemudian suatu hari ketika dia ingin menunjukkan kebolehannya dengan masuk sebuah sekolah kungfu, ternyata dia menunjukkan potensinya yang luar biasa. Dia ternyata dengan kakinya yang langsing bisa terbang dan kelincahannya untuk menghindari semua jebakan-jebakan yang disediakan membuat dia mampu melewati ujian untuk masuk ke sekolah kungfu tersebut. Luar biasa. Yang mau saya katakan saudara-saudari, setiap orang punya kelemahan. Kita tidak tahu, mungkin kita selama ini kurang sabar. Mungkin kita emosinya terlalu tinggi, kita mudah meledak-ledak. Atau mungkin kita punya rasa tidak percaya diri karena kelemahan fisik yang kita miliki, contoh. Atau juga mungkin kita mengalami bahwa ada luka di masa lalu yang ingin kita tutupi dan itu menyebabkan kita menjadi orang yang tidak bahagia dan tidak membahagiakan orang lain karena luka masa lalu kita. Hari ini Injil Lukas pasal 5 berbicara mengenai Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan yang menarik adalah orang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus. Ini lambang kerendahan hati dia. Dia sakit, dia ingin sembuh. Dan dia mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau bisa mentahirkan aku. Dan Yesus tahu
Yesus tahu setiap kali orang datang padanya dan minta supaya disembuhkan. Yesus tahu apa yang ada di isi hati orang ini. Dan Yesus menjamah dia, menyembuhkan dia. Saudara-saudariku, apapun yang mungkin juga saat ini membebani kita, apakah itu karena sakit dan penyakit, atau mungkin karena kelemahan fisik dan mental kita terutama. Mungkin juga kita orang yang kurang sabar, kita mungkin kurang compassion dengan orang lain. Kita tidak peduli pada orang lain juga pada masa pandemi ini, kita kurang peduli pada situasi yang ada, kita tetap tidak disiplin dalam protokol. Anda tahu sekarang yang paling menderita adalah dokter dan para perawat. Rumah sakit penuh di mana-mana. Sekarang hotel-hotel isolasi mandiri dibuka cukup banyak. Anda tahu betapa menderitanya ini para tenaga medis kita. Dan let's pray for them. Dan jika Anda juga sakit, kita akan berdoa supaya Anda pun dikuatkan. Kita percayakan apapun yang menjadi beban kita dan sakit kita mohon kesembuhan dari Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi penderitaan kami juga. Kami ingin dibebaskan dari semua beban tersebut, kami ingin disembuhkan Tuhan. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menjamah setiap anak-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini. Jika mereka sedang mengalami kelemahan fisik dan sakit, Tuhan Kau jamah dan Kau sembuhkan mereka. Kau berikan kesabaran kepada mereka untuk menjalani hari-hari yang tidak menyenangkan ini, yang berat bagi mereka, dan Kau pulihkan kesehatan mereka kembali. Dan bagi mereka yang mengalami kepedihan di masa lalu, yang memiliki sakit tapi bukan fisik, melainkan mungkin pikiran, mungkin hati, Kau jamah juga mereka Tuhan, dan Kau sembuhkan. Kau bebaskan mereka dari segala beban yang membuat mereka tidak bebas dan membuat mereka tidak bahagia. Dan berkatilah semua yang mendengarkan renungan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk mereka yang membutuhkan didoakan secara khusus, saya setiap hari juga akan merayakan Ekaristi secara private, secara pribadi. Dan jika Anda membutuhkan intensi untuk didoakan, Anda bisa japri pada saya, dan saya berjanji akan mendoakan dan membawa Anda dalam perayaan Ekaristi saya secara pribadi. Tuhan memberkati kita semua.